teman-teman semuanya, selamat datang di Podcast Dadakan bersama saya Tranita Agustina. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen dana bank syariah. Apa sih manajemen dana bank syariah itu? Nah, manajemen dana bank syariah itu merupakan manajemen keuangan syariah yang juga berorientasi pada laba atau profit. Oh iya, ngomong-ngomong, kali ini aku nggak sendirian loh buat ngebahas manajemen dana bank syariah ini, karena saya ditemani salah satu bintang tamu kita, yaitu Amelia Kartika. Halo semua. Jadi, Amel ini salah satu mahasiswa yang suka dengan mata kuliah manajemen dana dan pembiayaan bank syariah. Ya, betul sekali. Wih, boleh tuh spill sedikit dong tentang manajemen dana bank syariah. Ada apa aja sih di dalamnya? Yaitu yang pertama ada penghimpunan dana atau bisa disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan dana masyarakat adalah prinsip al-wadiah dan al-mudarabah. Yang kedua ada penyaluran dana, yaitu kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasi secara garis besar. Yang ketiga, yaitu sumber dana bank syariah, pertumbuhan setiap bank yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan, kemampuan penghimpunan dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memandai sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dalam manajemen bank syariah juga ada beberapa faktor-faktor, yaitu yang pertama, kebijakan moneter bank sentral. Bank sentral sebagai otoritas moneter tentu mempunyai kebijakan-kebijakan untuk mengarahkan stabilitas keuangan suatu negara. Yang kedua, lingkungan perbankan atau bisa disebut persaingan lingkungan perbankan tentu mempunyai pengaruh yang besar terhadap manajemen dana atau bank syariah, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang ketiga, dana terbatasnya dana yang ada di masyarakat tentu menjadikan perbankan memperebutkan untuk itu tentu kemudian berlaku hukum permintaan dan penawaran. Oh iya, bank syariah di Indonesia itu pasti ada dasar hukumnya kan? Nah, kalau boleh tahu itu ada apa aja sih Kak? Kak, betul. Jadi dasar hukum bank syariah di Indonesia itu yaitu Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tentunya memiliki adil sebesar dalam membentuk peranata sosial dan juga keuangan yang berdimensi kepada keyakinan. Bagi seorang muslim, riba adalah suatu yang amat jelas keharamannya disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu kebutuhan terhadap bank tanpa riba, di mana kegiatan ekonomi sangat bergantung sangat dibutuhkan. Oh ya Kak, di sini juga ada fungsi-fungsi dan tujuan bank syariah. Yang pertama, bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana di masyarakat dalam bentuk kredit atau pembayaran. Dan yang ketiga, bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Ada juga penggunaan dana bank. Setelah dana bank ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi sebagai intermediari, yaitu bank mewajibkan menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Oh iya Kak, biasanya kan di manajemen dana bank syariah itu pasti ada permasalahan-permasalahannya ya. Nah, kalau aku boleh tahu permasalahannya apa aja sih? Jadi permasalahan manajemen bank syariah yaitu pokok-pokok permasalahan manajemen bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah yang pertama, berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif
murah. Yang kedua, berupa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapat yang optimal. Yang ketiga, berapa besarnya dividen yang dibayarkan dapat memuaskan pemilik atau pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan tentang manajemen bank syariah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada bintang tamu kali ini yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing mengenai manajemen bank syariah. Mungkin belum banyak tahu mengenai manajemen bank syariah. Semoga ilmu yang kami sampaikan cukup bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pesan dari kami, jangan lupa like video kita ya, dan subscribe juga channel YouTube kita. Terima kasih. Bye-bye.